Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita baca 11 pembahasan dari pendahuluan kitab yang disebutkan oleh penulis menyangkut Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah penting di dalam beragama. Dan pembahasan yang terakhir yang kita singgung adalah pembahasan tentang kesyirikan. Setelah kita uraikan definisi dari kesyirikan, bahwa syirik adalah taswiyatu ghairillahi billah fi syai'in min khasaisillah, menyatarakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kesyirikan terbagi dua. Yang pertama ada syirik akbar. Syirik akbar adalah kesyirikan yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, menjadikan pelakunya sebagai orang yang kekal di dalam neraka. Syirik akbar, siapa yang meninggal tidak bertobat darinya, maka tidak akan diampuni dosanya. Berbeda dengan syirik asghar yang merupakan jenis yang kedua. Jenis yang kedua syirik asghar, pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Walaupun dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Ini yang membedakan antara dua jenis kesyirikan. Walaupun keduanya semuanya mengandung makna menyetarakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Tapi syirik akbar bentuknya dalil menunjukkan bahwa pelakunya dikeluarkan dari keislaman. Dan syirik asghar dalil menjelaskan bahwa orang yang melakukannya tidak dikafirkan, tidak dikeluarkan dari keislaman. Ini yang membedakan. Syirik akbar banyak berkaitan dengan keyakinan, kadang berkaitan juga dengan perbuatan, seperti sujud kepada selain Allah, sujud kepada berhala, dan yang semisalnya. Adapun syirik asghar, dia adalah syirik kebanyakannya berkaitan dengan lafaz, berkaitan dengan lafaz, berkaitan dengan penyandaran sebab, pengadaan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah. Contoh syirik asghar seperti bersumpah dengan selain nama Allah. Siapa yang bersumpah dari manusia misalnya dengan selain nama Allah, dia telah berbuat kesyirikan.
Sebab sumpah itu hanya dengan nama Allah. Sumpah hanya dengan nama Allah. Kapan diserahkan kepada selain Allah atau dilakukan dengan nama selain Allah, itu artinya dia menyatarakan Allah dengan makhluk. Tapi dalil menunjukkan bahwa orang yang melakukannya tidak dikafirkan. Karena itu dia dikatakan sebagai syirik asghar. Demikian pula memasang jimat-jimat dan memasang benda-benda yang dianggap bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat, menjadi sebab datangnya manfaat, sepanjang dia meyakininya sebagai sebab, maka itu hanya bersifat syirik asghar. Dikatakan kesyirikan sebab dia menandingi Allah dalam mengadakan sebab. Allah yang mengadakan segala sebab. Kalau dia mengadakan sebab yang tidak disyariatkan oleh Allah, itu artinya dia menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal itu. Dan ini adalah bentuk dari kesyirikan. Baik, jadi syirik ini untuk rinciannya insyaallah ta'ala akan datang nanti. Sebagiannya di pembahasan 3 landasan utama. Kita akan jelaskan sebagian dari bentuk-bentuk kesyirikan. Walaupun pembahasan yang lebih detailnya itu di pembahasan Kitab Tauhid. Dan insyaallah di pembahasan Nawaqidul Islam juga akan dirinci sejumlah perkara dari bentuk-bentuk kesyirikan dan hal-hal yang membatalkan keislaman. Di sini yang ingin saya tanamkan dan ingin saya jelaskan bahwa kesyirikan adalah bahaya yang sangat besar. Bahaya dari kesyirikan ini diterangkan di dalam dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara bahaya dari kesyirikan diterangkan di sini oleh Syekh rahimahullah bahwa syirik apabila telah bercampur dengan ibadah, maka kesyirikan tersebut akan menghancurkan amalan. Jadi kesyirikan adalah perusak dan penghancur amalan. Ya. Syekh akan menyebutkan ayatnya. Dan Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Sungguh Allah telah mewahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu, dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Jadi para nabi diancam kalau berbuat kesyirikan akan hancur seluruh amalannya. Iya. Bahaya yang kedua dari bahaya kesyirikan atau pelaku syirik akbar itu akan kekal di dalam neraka. Kekal di dalam neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Maksudnya dosa kesyirikan tidak diampuni kalau dia meninggal dan belum bertaubat dari dosanya. Adapun orang yang bertobat di dunia, maka taubat menggugurkan segala dosa. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah telah haramkan untuknya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim.